Pemirsa, bahtera koalisi pemerintahan SBY Budiono kembali guncang. Lagi-lagi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang dituding para petinggi Partai Demokrat melanggar etika dan kesepakatan berkoalisi. Lagi-lagi, setgap koalisi pemerintah bentukan SBY Budiono retak. Kali ini, tudingan kerikil penyebab keretakan itu ditujukan pada Partai Keadilan Sejahtera. Untuk kesekian kalinya memang, PKS memilih berseberangan dengan Partai Demokrat beserta koalisinya. Ketika seluruh fraksi anggota koalisi memilih opsi menambah ayat 6A dalam pasal 7 RUU APBNP 2012 yang memberi wewenang pemerintah menaikkan harga BBM bersyarat, fraksi PKS tiba-tiba memilih berada di barisan yang menolak sama sekali rencana kenaikan itu. Kalau kemudian dikembangkan isunya menjadi masalah koalisi, menjadi setia tidak setia, menjadi berbagai hal yang ditafsirkan sebagai tekan menekan, itu memang menjadi tidak positif demokrasi kita. Tetapi PKS semenjak awal kita tidak pernah meladeni ya provokasi-provokasi macam apapun juga. Alasan PKS itu dijawab geram oleh sejumlah petinggi Partai Demokrat. Wasekjen Demokrat Saan Mustafa mempersilakan PKS yang seringkali menyebut elektabilitasnya turun saat ada di koalisi untuk hengkang dari koalisi. Ingin keluar dari koalisi, merasa kurang nyaman dalam barisan koalisi, merasa elektabilitasnya turun gara-gara ikut berkoalisi. Nah, kami dari Partai Demokrat tidak akan pernah menghalang-halangi, tidak akan pernah untuk tetap berkoalisi. Namun pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menilai keduanya tidak akan inisiatif mengeluarkan atau keluar dari koalisi. Oleh misalnya Partai Demokrat atau dalam hal ini Presiden SBY ya. Dan ini tentunya akan menjadi Presiden SBY ya. Dan ini tentunya akan dianggap sebagai partai yang dikuyo-kuyo KS sekarang ya merasa nothing tulus. Kalau dikeluarkan ya monggo ya merasa nothing tulus. Kalau dikeluarkan Paripurna memang tidak memutuskan BBM naik 1 April sesuai rencana pemerintah, tapi juga bukan berarti tidak akan naik. Namun hasil yang pasti dari paripurna lalu adalah terbukanya kembali luka dalam koalisi yang sering terjadi seperti gaduh politik yang tak kunjung usai. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, penolakan PKS atas kenaikan harga BBM mengancam posisinya dalam koalisi. Kader Demokrat mendesak SBY mengevaluasi komitmen PKS sebagai anggota koalisi. Khawatir akan konsistensi PKS dalam koalisi. Tidak membelot ya, ini perlu saya luruskan ya, tidak membelot ya. Mengingat, kalau saya perhatikan teman-teman PKS ini, masa ya kita mengingatkan pemerintah tidak boleh. Usulan yang dikirim oleh PKS itu, misalnya kepada Presiden itu surat tertutup. Disebutnya lah pengkhianat dan sebagainya. Saya sebutnya lah pengkhianat dan sebagainya. Itu bukan tiba-tiba dapat hadiah itu berkoalisi. Bahwa ini loh suara rakyat itu sampaikan. Itu dari partai ya. Adapun saya sebagai menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu kedua ini, saya tidak pernah berbeda pendapat dengan Presiden. Saya menjalankan apa yang ditugaskan oleh Presiden. Jadi kalau itu loh. Jadi jangan keluar bahasa kasar, pengkhianat, menusuk dari belakang. Ini yang berbicara ini nggak ngerti ya. Mereka ini asalnya dari mana? Tiba-tiba baru juga masuk ke Partai Demokrat. Namun sudah juga masuk ke Partai Demokrat. Tidak berbicara seperti itu, gitu ya. Itu udah gelisah gerah. Seperti itu, gitu ya. Itu udah gelisah gerah. Karena itu semua PKS dalam pertemuan. Akan dilakukan dan dipimpin langsung oleh Pak SBY. Mohon itu nanti otomatis sebenarnya kan PKS saja yang nggak ngerti. Lebih baik keluar. Menurut saya jalan keluar yang terbaik. Lebih baik keluar. Menurut saya jalan keluar yang trum. Dia sudah mengambil sikap berkali-kali yang dianggap. Demokrat menganggap melakukan pembangkangan dalam tanda petik menurut saya. Segera untuk menimang-nimang lagi
Dan saya memberikan appeal betul buat kawan-kawan PKS, sebaiknya mereka berada memang di luar Setgap dan menyatakan oposisi. Saya juga ingin menggarisbawahi di sini bahwa PKS itu bukan tiba-tiba dapat hadiah itu berkoalisi itu ya. Iya, baiklah langsung saja kita akan ikuti dengan dialognya untuk menimbang-nimbang nasib dari PKS. Ini sudah hadir 3 narasumber yang hadir di sini. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Selamat sore Pak Ruhut. DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Selamat sore Pak Ruhut. Ya, tadi kita baru saja juga dengarkan pendapatnya dan kemudian juga hadir di sini kita baru saja juga dengarkan pendapatnya dan kemudian juga hadir sore dan juga Wakil Ketua Fraksi PKS Sohibul Iman dan juga Wakil Ketua Fraksi PKS Sohibul. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya akan ke Pak Ruhut terlebih dahulu. Tadi kita sudah dengar telah bergabung bersama kami. Saya akan ke Pak Ruhut terlebih dahulu. Tadi kita tanya tadi ya Pak Ruhut. Tapi kurang lebih bisa diceritakan dulu apa yang terjadi ya Pak Ruhut. Tapi kurang lebih bisa diceritakan dulu apa dari Pak SBY. Yang kami bangga dengan Ketua Dewan Pembina kami Pak SBY. Waktu pertemuan pembina kami Pak SBY. Waktu runtun Bapak menceritakan semua permasalahan. Runtun Bapak menceritakan semua permasalahan. Semua langsung ger. Ini nunggu ya mengenai PKS, katanya. Bayangkan. Karena memang semua itu, waduh. Semua nih siapa nih maksudnya ya, Pak Ruhut? semua kader. Semua kader? Semua kader punya sikap yang sama? Ya, sikap yang sama. Apa persisnya yang membuat semua kader menjadi gerah gitu dengan keberadaan PKS di koalisi ini? Ya, tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang apa yang dilakukan PKS. Kan? Karena nanti kan Pak Tifatul kan kita sudah dengar kan statementnya. Jadi yang kami bangga dengan Pak SBY dan perlu diketahui setelah pertemuan yang lebih kurang 200 orang, setelah pertemuan yang lebih kurang 200 kita yang selama ini tampil sebagai juru bicara, jadi kami ada berapa belas orang, saya katakan kepada Pak ada berapa belas orang, saya katakan kan dan memang harus demikian. Apa yang dikatakan dan memang harus demikian. Apa yang disinilah kesantunan Pak SBY. Apa yang disinilah kesantunan Pak SBY. Kan semua bagaimana menteri keluar, kan begitu dari semua bagaimana menteri keluar langsung tangkap dan disinilah kesantunan Bapak. Dia katakan tangkap dan disinilah kesantunan Bapak. Dia kata hak prerogatif kaitan dengan pembantu-pembantu saya di hak prerogatif. Kaitan dengan pembantu-pembantu. Kami diingatkan semua. Bapak ini kan sangat taat aja. Kami diingatkan semua. Bapak ini kan sangat taat koalisi. Saya nggak bisa walaupun saya ketua. Kita ada semangat kebersamaan koalisi. Di situ ada 6 koalisi dan PKS sudah. Dari kita Demokrat sendiri maunya apa? Jadi enggak, maksud aku merujuk aja seperti apa yang dikatakan Pak Yani. Pak Yani, sahabat saya sama-sama Komisi 3 dari Sesgap P3. Bukan hanya kami. Kalau kami ya udahlah diajar Pak SBY santun, urut dada, udahlah nerimo aja semua. Ini Bapak ini negarawan. Tapi rupanya bukan hanya kawan-kawan saya dan saya yang gerah. Yang gerah termasuk Sesgap. Oke, baik. Gerah. Yang gerah termasuk Sesgap. Ke Pak Iman, tapi kita harus mengikuti beberapa informal berikut ini terlan. Tapi kita harus mengikuti beberapa informal berikut